Bencana alam tidak hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi menggerakkan emosi dan kepedulian masyarakat. Di era media digital, kepedulian tersebut kini tidak hanya disalurkan melalui bantuan secara langsung, tetapi juga melalui media sosial. Salah satu contohnya adalah penggalangan dana untuk korban banjir bandang yang terjadi di Sumatera yang viral baru-baru ini karena dapat mengumpulkan dana besar dalam waktu yang singkat. Fenomena ini menimbulkan beragam respon di ruang publik melalui dukungan masyarakat serta kritik dari sebagian anggota DPR hingga dukungan dari Wakil Presiden RI. Lalu bagaimana fenomena ini dapat dipahami dari sudut pandang teori komunikasi massa? Inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammadul Azmi dari kelas Ilmu Komunikasi semester 3 dengan NIM 24702010 125. Indonesia kembali berduka akibat bencana banjir bandang yang melanda Sumatera baru-baru ini. Peristiwa ini tidak hanya menjadi perhatian media massa, tetapi juga ramai dibicarakan oleh media sosial. Salah satunya yang menarik perhatian publik adalah aksi penggalangan dana yang dilakukan oleh influencer Ferry Irwandi yang berhasil mengumpulkan dana dalam jumlah yang sangat besar dengan waktu yang singkat. Fenomena ini dijelaskan melalui beberapa teori komunikasi massa. Yang pertama, di sini ada teori agenda setting. Teori ini menjelaskan bahwa media memiliki peran dalam menentukan apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam kasus ini, media sosial dan influencer menjadikan isu banjir Sumatera dan penggalangan dana sebagai topik utama pembicaraan publik. Semakin sering isu ini muncul, semakin besar pula perhatian masyarakat terhadapnya. Untuk yang kedua, di sini ada teori two-step flow and communication. Teori ini menyatakan bahwa pesan media seringkali sampai kepada masyarakat melalui tokoh yang berpengaruh atau opinion leader. Ferry Irwandi berperan sebagai opinion leader karena memiliki banyak pengikut dan tingkat kepercayaan yang tinggi. Oleh karena itu, ajakan donasi yang ia sampaikan lebih cepat diterima dan diikuti oleh masyarakat. Untuk selanjutnya, yang ketiga ada teori framing. Teori framing menjelaskan bahwa suatu peristiwa dapat dibingkai dalam sudut pandang yang berbeda. Sebagai pihak bingkai, aksi penggalangan dana ini sebagai gerakan kemanusiaan. Sementara pihak lain yang melihatnya sebagai bentuk pencitraan. Perbedaan cara membingkai ini yang memunculkan pro dan kontra di ruang publik. Yang keempat, ada teori use and gratification. Dari sisi masyarakat, partisipasi dalam penggalangan dana ini terjadi karena media sosial mampu menumbuhkan kebutuhan mereka. Masyarakat ingin mengapresiasi empati, menunjukkan kepedulian sosial, serta merasa menjadi bagian dari hero atau solusi atas bencana tersebut. Dengan berdonasi, masyarakat memperoleh kepuasan, norma, dan sosial. Selain itu, fenomena ini juga berkaitan dengan konsep ruang publik atau public sphere. Media sosial menjadi ruang diskusi baru yang mempertemukan masyarakat, influencer, dan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi massa saat ini tidak lagi bersifat satu arah, tapi berlangsung secara interaktif. Terkait personal branding, dalam konteks komunikasi massa modern, exposure atau popularitas merupakan hal yang sulit dibenahi. Namun dalam kasus ini, personal branding lebih tepat dipahami sebagai dampak dari penggunaan media sosial, bukan tujuan utama. Selama penggunaan dana dilakukan secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi korban bencana, exposure tersebut dapat dianggap wajar. Sebagai penutup, fenomena penggalangan dana bencana oleh influencer ini menunjukkan adanya perubahan besar dalam pola komunikasi massa di era digital. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai alat mobilitas sosial yang kuat. Melalui pemahaman teori komunikasi massa, kita dapat melihat bahwa di balik
viralnya sebuah aksi kemanusiaan, terdapat proses komunikasi yang kompleks. Mulai dari pembentukan agenda, peran opini leader, framing media, hingga motivasi audiens. Oleh karena itu, yang terpenting bukanlah siapa yang paling viral, melainkan sejauh mana komunikasi tersebut mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Inilah wajah baru komunikasi massa di era digital, cepat, partisipatif, dan penuh dinamika. Sekian dari saya. Bila ada kurang dari kata-kata atau pemilihan materi, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.